Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat TST KUA Wirobrajan. Saya Laili kembali menyapa Sobat TST semuanya dalam podcast yang insya Allah ringan tapi penuh makna. Hadir dalam kesempatan kali ini yaitu Ustadzah Titi Patiha SPDI, narasumber yang luar biasa. Sehat-sehat Titi? Alhamdulillah sehat. Masih puasa ya? Insya Ya, Allah. tetap semangat, mudah-mudahan dilancarkan sampai akhir puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadzah Titi, kadang kita itu pengen bahagia, semua orang pengen bahagia, tapi kadang hati kita itu penuh rasa gelisah gitu. Nah, mungkin kali ini kita akan ngobrol santai terkait dengan menata hati dalam rangka untuk meraih cinta ilahi dan cinta kepada manusia. Nah, ketika kita ingin menata hati tapi keadaan hati kita itu gelisah, itu mungkin yang pertama kali perlu kita tata itu apa, Ustadzah Titi? Oh ya, kalau kita gelisah terus ada kegalauan dan lain sebagainya, yang perlu pertama kali kita siapkan itu hati kita, Ustazah. Oh, iya. Jadi hati kita itu ditenangkan dulu seperti itu dengan banyaknya berzikir atau mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Oh, ya. Mungkin dalam dalilnya itu ada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub itu ya. Dengan Betul. kita menata hati, dengan cara kita ingat pada Allah, maka hati kita akan tenang gitu loh, Ustadzah Titi. Betul. Kaitannya dengan itu, mungkin kadang kita juga banyak kerjaan gitu. Ya. Banyak kerjaan yang menumpuk-numpuk. Itu bukan karena banyaknya kerjaan itu, tapi terkait karena hati kita itu terlalu sensitif. Jadi timbul rasa emosi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin dari Ustadzah Titi, kira-kira apa yang perlu kita jaga dengan hati kita itu, Ustadzah? Jadi kadang-kadang kita kan lelah gitu ya, lelah. Apalagi kita ASN ya, Ustadzah Titi, tolong kita tugas lapangan, Tuh. capek di lapangan ya, insya Allah lelah kita akan jadi lillah ya, Ustadzah Titi. Nah, itu mungkin dengan kerjaan yang menumpuk, terus dengan kondisi hati kita yang mungkin lagi sensitif, itu apa yang perlu kita lakukan, Ustaz? Gini, jadi seperti ini ya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza solahat solahal jasadu kulluhu. Yang artinya, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jadi semua itu balik ke dalam diri kita. Kita itu kadang-kadang hati kita lelah, kadang-kadang kita memaksakan diri kita untuk menerima segala omongan orang lain, menerima tuntutan-tuntutan yang lain kayak gitu. Jadi kita mulai dari sekarang itu bisa pelan-pelan perbaikilah, atau maksudnya kita harus menjaga hati kita agar hati kita waras sesuai dengan kemampuan kita. Jadi omongan orang lain itu enggak semuanya harus didengarkan. Biasanya rasa digagas. Lah betul, karena apalagi kayak di medsos seperti itu. Makanya maaf aja, mungkin banyak yang lelah hati seperti yang kejadian artis-artis Korea itu. Iya. Itu banyak yang bunuh diri karena di medsos itu dia banyak bulian dan dia ditelan mentah-mentah. Mungkin salah satunya juga tidak dekat dengan Gusti Allah lah gitu, karena tidak dekat dengan Gusti Allah, terus dia tidak banyak berzikir. Makanya dengan hati kita lelah itu, maka berzikirlah, dekatkanlah dengan Allah seperti Berarti itu. cara kita untuk menata hati itu dengan cara kita banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah ya. Tadi dengan berzikir, berwirid, mungkin istighfar gitu lah cara. Kaitannya dengan hati kan emosi itu ya, Nah. emosi. Nah, emosi itu mungkin kita dengan cara istighfar gitu. Jadi hati, jadi apa yang kita gelisahkan itu nantinya akan kembali pada diri kita.
apabila kita ada masalah besar, itu mungkin nanti bisa kita selesaikan itu tadi dengan cara kembali pada hati. Nah, kaitannya dengan itu mungkin dari Ustazah Titi ada tips-tips untuk menata hati itu kira-kira gimana untuk sobat TST semuanya? Kita sering berbuat baik sama orang lain, itu juga bisa menenangkan hati kita. Dengan itu kita bisa juga terhindar dari hal musibah atau apa. Kadang-kadang kita kalau berbuat baik sama orang lain, itu akan didoakan oleh orang lainnya itu. Jadi oh hati-hati ya di jalan, Masya Allah berkah barokah ya, seperti itu. Jadi kita bisa saling berbagi, apalagi di bulan Ramadan ini Ustazah. Jadi perbanyaklah kita berbuat baik, kan akan dilipat gandakan pahalanya seperti itu. Terus mendekatkan diri dengan berzikir itu kayak gitu. Dan tata hati kita bahwa kita itu nggak selamanya harus mendengarkan perkataan orang lain. Maksudnya kita harus memfilter kayak gitu loh. Jadi nggak semuanya langsung masuk. Emang benar yang dikatakan ada, maksudnya orang itu juga katanya penyakit itu bisa aja berasal dari hati. Hati yang lelah, hati yang memporsir kita. Maksudnya memporsir itu kita mampunya bekerja di luar, di lapangan 3 jam. Yang tahu kan diri kita. Kalau lebih dari 3 jam itu ada tekanan-tekanan di dalam tubuh kita, akhirnya badan nggak enak, terus masuk angin seperti itu kan akan menimbulkan penyakit. Apalagi sekarang banyak sakit yang tidak diketahui, tahu-tahu akhirnya tidak ada dan orang lain bilangnya oh kena angin duduk. Seperti padahal itu bisa aja ada sesuatu yang dirasakan tapi ditumpuk-tumpuk dan dia merasa dia sehat, tidak diperiksakan ke rumah sakit atau apa. Jadi ada baiknya kita cara menghormati diri kita itu bisa aja dengan menjaga kesehatan. Kita tidak boleh takut periksa ke rumah sakit atau ke dokter karena untuk mengetahui persiapan-persiapan apa yang perlu untuk konsumsi badan kita agar kita tetap sehat dan hati kita juga tetap sehat, ceria dan bahagia. Insya Allah dengan kita menyiapkan hati kita tentang hal-hal yang penyakit hati atau letih bisa dikurangi. Ya, luar biasa Ustazah Titi. Ini mungkin kalau permasalahan di masyarakat terkadang rasa iri. Nah itu kadang ada tetangga kita beli motor baru, kita meriah. Nah itu kaitannya dengan hati juga kan Ustazah Titi. Iya. Padahal kita nggak ikut nyicil. Nah, tapi ikut ini harusnya yang meriang itu yang cicil, soalnya juga utang itu harus segera dibayar gitu kayak. Nah, itu kadang kita malah ikut meriang. Nah itu kaitannya dengan menata hati, dan mungkin kaitannya dengan menata hati itu dengan rasa syukur ya, bisa ya Ustazah? Bisa banget itu dengan menambah rasa syukur kita, itu bisa membahagiakan diri kita. Jadi nggak selamanya harta itu membahagiakan, nggak selamanya ya gitu. Tapi ada juga orang yang kaya raya ternyata dia kalau mau tidur perlu obat tidur ya, karena tidak bisa nyenyak tidurnya. Tapi ada juga orang yang sederhana tidurnya nyenyak. Menganggap bahwa harta bukan segalanya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kalau kita bergelimang harta, kita juga lebih banyak bersedekah, berzakat, ngaten nggih, Ustazah. Ya, mungkin bisa untuk closing statement kaitannya dengan kiat menata hati kita agar meraih cinta ilahi dan cinta manusia dari Ustazah Titi. Oke, sobat TST yang berbahagia, agar hati kita bahagia, bisa aja kita perbanyaklah bersyukur. Yang kedua, dekatkanlah dengan Allah dan perbanyaklah berzikir dan tidak selalu menerima omongan orang, tapi kita tetap memfilter agar hati kita tetap waras, hati kita tetap bahagia. Begitu Ustazah. Mungkin mau ditambahin, silakan. Baik, sobat TST KUA Minum Gajah. Mungkin bisa kita garis bawahi dari obrolan santai kita kali ini, kunci kebahagiaan itu bukan dari harta, tapi kembali kepada hati. Jika hati kita itu merasa lebih tenang, insya Allah cinta ilahi itu akan kita dapat,
otomatis kita akan meraih cinta pada manusia. Itu yang leres. Sobat DST KUA Wirobajan, mungkin kali ini cukup sekian obrolan kita. Saksikan obrolan santai dari KUA Wirobajan. Tetap terus cus gabung dengan TST KUA Wirobajan, Sobat TST semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat TST semuanya. Dari saya dan Ustazah Titi, mungkin kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.